Ada orang fotonya teriak-teriak dan lain-lain tanpa disertai keterangan iki peristiwa opo, iki nangen ya itu sudah ndak masuk. Maksudnya sampean nge-share foto ini mau pamer fotonya yo elek yo kan. Jadi mau pamer apa coba? Media yang saya pijak waktu itu memilih menggunakan jurnalistik damai, dan memang media itu berkontribusi akan keadaan negeri ini juga. Kalau nanti kita dengan harapan hanya menambah oplah dan lain-lain, tapi negara ini akan remuk. Nah, di Aceh saya sempat disandra sampai 5 kali, disampit jarak 2 meter, pas leher. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Erik. Ya nih, sorry suaraku serai. Waduh, apa Mas? Sakit tuh Mas? Ya memang udah 2 minggu aku di rumah ini. Waduh, yang penting sehat-sehat. Vitamin jangan lupa Mas. Iya, terus ini nggak berhenti. Vitamin jangan lupa, pijet, keroan. Nggak, gue pijet itu enggak wani aku sih aneh. Loh, yang di rumah kayaknya yang harus mijetin. Iya, harus gitu. Nah, ini jadi gak mungkin kuat itek-itek gitu ya. Iya bener. Mas Erik gede. Oke deh, menyapa buat semuanya. Jadi dari berapa waktu lalu tuh ngeliat Mas Erik live sama yang lain, kayak jadi pengen. Mas Erik makasih ya waktunya ya. Kita bisa live paling nggak 30 menitan lah. Menemani lockdown di rumah ini. Lah yaiku lockdown timbang gak lapo-lapo, mendingan ngobrol-ngobrol serius tapi bermanfaat, santai juga gitu kan. Iya benar. Mas Erik, kenapa kemarin aku tuh bikin bicara melalui foto? Sekarang itu kan banyak toh orang-orang tuh nge-share foto, kadang-kadang netizen itu nggak ngeliat caption, cuma ngeliat foto tuh terus bisa diartikan macam-macam gitu. Iya. Ya kan? Mas Erik sebagai fotojurnalis, foto tuh bisa bicara ya Mas ya? Jadi gini Mas, saya mau bicara dulu tentang foto jurnalistik. Boleh. Foto jurnalistik itu gabungan dari dua hal, yaitu foto dan caption. Caption. Kalau cuman foto aja, mungkin kita kurang dalam hal keterangan dan lain-lain. Jadi bisa foto itu berbicara, kalau sebenarnya minim caption itu harus minim. Contohnya ini di mana, ini kapan, dan ini peristiwa apa. Nah itu yang caption itu perlunya itu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sebuah foto. Makanya kalau di media sosial, kemudian netizen itu sering nge-share foto terus gak ono tulisannya apa-apa. Iku paling sumpek aku, karena terus terang aja kita bingung gitu loh. Iya kan? Foto iki maksudnya apa? Foto iki apa maksudnya? Ono wong bengok-bengok, ya kan? Sorry. Ada orang fotonya teriak-teriak dan lain-lain tanpa disertai keterangan iki peristiwa opo, iki nangen ya kan, ini peristiwa apa, ini di mana, kapan, ya itu sudah ndak masuk. Maksudnya sampean nge-share foto ini mau pamer fotonya yo elek yo kan. Jadi mau pamer apa coba? Kalau nggak cuman untuk niat-niat tertentu gitu. Makanya jangan mudah sekali hanya untuk share foto biar dapat like. Wong sing nge-like yo gak iku opo, iya kan? Gak akeh padahal. Cuma senenge ndelok wong ngetungno tinju ke atas, wong teriak-teriak iku seneng.
tapi itu nggak tahu maksudnya. Makanya Berarti kenapa? foto itu baru bicara kalau misalnya ada captionnya ya, Mas Erik ya? Ya, jadi gini, foto sebenarnya bisa berbicara sendiri. Kalau dalam hal angle, dalam hal kualitas, dalam hal kalau kita ambil terus belakangnya itu ada identitas ini di mana atau apa, itu mungkin masih bisa foto itu berbicara. Nah, tapi kalau tanpa caption, foto itu sudah, misalkan saya ngomong tapi voice audionya dimatikan gitu. Oh iya maksudnya. Oh iya, cuman nggak denger apa sih diomong. nggak denger apa-apa, ya diinterpretasikan sendiri-sendiri berarti ya. Maksudnya buyar. Makanya itu bedanya jurnalistik, foto jurnalistik dengan foto yang di medsos yang tanpa caption itu seperti itu. Tapi beberapa foto-fotonya Mas Erik itu kita tuh cuma lihat, katakanlah Mas Erik ini kan sering hunting ini ya, hunting apa yang kayak alam, hewan gitu. Yeah. Kadang-kala tuh kadang-kala kita mungkin belum membaca captionnya itu sudah ngeliat dulu keindahan foto itu kayak gimana. Itu mesti ditampilkan di Instagramnya Mas Erik. Ya, gini Nes, karena memang foto yang saya hasilkan itu tanpa caption itu memang bukan foto jurnalistik. Tanpa caption pun orang tahu. Tapi tentang ini di mana dan ini apa, itu pasti akan saya jelaskan di situ. Jadi misalkan contoh aja. Saya buka. Nah, seperti ini. Kalau tanpa caption ini gambar, bisa gambar bumi, planet atau apa gitu ya Mas ya? Ya gitu. Memang kadang aku nggak pakai ini apa, ini orang pasti bilang ini bulan. Tapi saya pasti menyertakan saya pakai kamera apa. Bukan apa, ini adalah kejujuran. Biar teman-teman yang punya kamera ini itu, oh aku bisa rupanya untuk menghasilkan itu, gitu loh. Jadi ini juga untuk menyemangati. Jadi ada juga ini, saya kasih contoh. Ini. Nah, foto ini pas ada tempat ini di mana? Danau buatan Nuansa Singapura Digitaland. Nah, ini ada tanggal dan lain-lain, saya pakai apa? Biar mereka tahu, rupanya Surabaya itu kaya gitu. Jadi menjelaskan itu lewat foto dan kemudian ditambah captionnya gitu ya? Betul. Saya punya quote yang selalu saya bawa kemana-mana. The camera means nothing without you. The camera means nothing without you. Kamera tidak berarti tanpa Anda. Jadi kamera apapun, terus harganya semahal-mahalnya kamera itu tidak akan berarti kalau ditaruh meja bareng-bareng. Mas, ada pengalaman ini tadi yang dibilang, ada yang nanya tadi yang Dita ya. Iya, Dita. Jadi saya paling ngeri ya di Aceh waktu itu, sama di Sampit. Nah, di Aceh saya sempat disandra sampai 5 kali. Oh ya? Terus saya ditembaki 3 jam di bawah truk sama GAM. Suatu saat ditembaki, ada teman TNI yang tewas itu, darahnya ngalir. Karena itu posisinya begini, ngalir ke saya. Jadi saya begini, cuman saya merangkul ini aja kamera ini aja saya ngerangkul. Ini udah darah dok. Dan saat itu handphone yang masih poliponik itu bunyi. Anak saya telepon, dia tanya, "Papa nggak inget aku ulang tahun?" Saya nangis waktu itu. Walah nduk, nyawa kue aku lali apa meneh ulang tahunmu gitu. Jadi seperti itu. Disampit jarak 2 meter. Pas leher.
kepala yang ditebas itu gelundung, madhabnya di atas di saya, seperti itu. Ya memang itu foto jurnal. Apa yang mau Mas Erik sampaikan lewat foto dengan, ya artinya kan kalau misalnya wartawan pasti kan akan menganalisa kondisi lapangan, mencari tahu narasumber-narasumber, kejadian, menceritakan dan segala macamnya. Tapi seorang fotografer ketika harus berada dalam peristiwa, yang mau disampaikan itu apa Mas? Lewat foto-foto. Misalnya kayak disampit, Mas Erik itu punya misi apa yang mau disampaikan dengan foto-foto Mas Erik? Ya, itu adalah harus niat dari awal untuk liputan ke sana. Saya ke sana sebagai seorang fotografer. Tetap saya ambil. Apapun saya ambil. Apapun. Saya foto. Nggak ada persiapan apapun, misalnya oh ini kayaknya bisa berbicara gini, oh itu nggak mikir dulu ya Mas ya? Ya tetap mikir, kalau itu tetap mikir. Tapi apapun yang terjadi di depan saya itu pasti saya ambil semua. Itu diambil. Ya. Tapi untuk penayangan, nah itu kita memakai jurnalistik damai. Oke. Ada jurnalistik. Iya, kalau foto saya ini bagus, tapi justru akan memperburuk kondisi. Berarti saya nggak bijak. Oh gitu ya Mas ya. Padahal kan ada kebanggaan bahwa foto saya ini bagus. Pasti. Saya sakit hati Nes. 10 roll foto saya nggak dipakai sama sekali. Isinya itu semua. Terus yang dipakai apa coba? Seorang angkatan laut membawa bayi pengungsi naik kapal. Nah, itu yang dipakai. Seorang dokter angkatan laut membantu melahirkan seorang pengungsi di dalam kapal. Nah, itu menurut editor waktu itu akan lebih berguna daripada saya memajang orang yang ditebas itu dari A sampai Z saya punya. Tapi itu nggak ditampilkan. Jadi nggak ditampilkan. Karena kalau itu ditampilkan, teman yang ada di sini, yang etnis tertentu, itu akan panas. Beda banget ya sama kondisi sekarang ya Mas ya. Kayaknya kok sekarang justru malah yang mengharu, bisa bikin, yang bisa bikin panas, kompor dan segala macam, justru itu yang laris Mas. Itu pilihan. Dan media yang saya pijak waktu itu memilih menggunakan jurnalistik damai. Dan memang media itu berkontribusi akan keadaan negeri ini juga. Kalau nanti kita menambah itu dengan harapan hanya menambah oplah dan lain-lain, tapi negara ini akan remuk. Pilih mana ya? Media online sekarang sudah tidak karu-karuan. Dia akan berlomba siapa yang bisa menampilkan yang paling ngeri, itulah yang paling oke. Ya kemarin aja loh, Rungkut mati listrik gara-gara kesetrum naik ngejar burung itu. Ya. Macem-macem kan itu. Gambarnya macem-macem. Dia masih gantung di atas. Dia yang sudah dibawa oleh rescue dan lain-lain. Itu pilihan. Pilihan kita untuk menyambungkan foto kita ini efeknya seperti apa nanti ke depannya ya. Ya, dan itu akan terlihat niat baik atau niat yang gimana yang akan ditampilkan di situ akan terlihat. Pesan Mas Erik tadi yang paling menyentuh sama beberapa netizen juga adalah jurnalistik damai. Sekarang ini siapapun bisa jadi jurnalis secara nggak langsung ya, netizen foto, share segala macamnya. Dan ternyata pilihan kita untuk kita berbicara lewat foto itu. Dari seorang foto jurnalis, Mas Erik mau menyampaikan seperti apa supaya kalau kita mau ngambil foto, kita nge-share, kita harus mikirkan juga dampaknya. Jadi gini, kayak di POM Surabaya kemarin. Saya kan juga tim dokumentasi investigasi itu. Selama berapa lama itu. Saya sendiri melihat langsung yang teman-teman lain nggak bisa lihat, saya lihat langsung di situ. Saya banyak ditelepon teman-teman kantor berita asing.
dalam negeri dan lain-lain, minta foto itu. Nah, di situ saya diuji akan saya seperti kalau bahasa melipnya sudah dalam sumpah. Saya sudah masuk tim dokumentasi investigasi saat itu, zaman waktu itu. Kemudian kok melempar foto itu sembarangan. Saya lengkap fotonya, lengkap, tapi tidak pernah keluar sama sekali. Karena itu untuk keperluan investigasi. Nah, seperti itu contohnya. Kita tinggal milih, kita hanya pengen diwah, atau kita menjadi pahlawan yang tidak perlu disebut saya pahlawan. Jadi dari foto pun kita bisa jadi pahlawan. Ada teman senior saya namanya Bea Wiharta, dulu Reuters. Dia waktu itu berhasil masuk nempel saya. Tahu nggak dia cuman bilang apa? Saya pengen motret dampak dari ini. Sepeda motor parkir yang terbakar, jalanan yang penuh dengan arang-arang sisa-sisa kebakaran itu. Dia tidak ngambil satupun korban, dia tidak ngambil pelaku, hanya butuh itu. Nah, itu berarti kan dia sudah punya konsep bahwa jurnalistik damai itu tetap dipakai. Jadi jangan kita lupa kalau kita ini adalah sebagai penanggung jawab di negeri ini. Apapun negeri ini terjadi, kita juga ikut. Ayo kita rawat, yaitu dengan yang kita bisa. Di fotografi ya gitu tadi, jangan menampilkan sesuatu yang membuat orang, itu sudah etik kok, Nes. Membuat orang ngeri, membuat orang takut, sadisme, itu sudah, jadi tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Persoalannya kode etik itu kan dipegang sama teman-teman fotografer, tidak dipegang oleh teman-teman netizen yang kemudian menjadi fotografer dadakan. Nah, itu memang seharusnya mereka belajar. Bukan kita tanggung jawab juga seperti ini. Ya. Obrolan seperti ini adalah tanggung jawab Agnes dan saya untuk mendidik teman-teman yang lagi suka foto seperti itu. Biar tidak terjebak gitu loh. Simbolannya berarti kita boleh bangga terhadap hasil foto, kita boleh merasa wah, tapi kita harus bangga terhadap gimana efek baik dari foto itu ya, Mas ya? Iya, bukan betul. Cuman sekedar bangga fotoku muncul, bangga fotoku diviralkan, tapi kemudian kita nggak sadar jurnalistik damai dan bijak menggunakan medsos dengan damai. Bener. Suwun Mas Erik, terima kasih. Salam ya buat istri, salam juga buat anak-anak, sehat. Iya, kalau saya sampaikan. Sampai ketemu, assalamualaikum. Ya. Salam.